Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil qiyamah. Amma ba'd. Al-Fatihah ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa inna wa ummahatina wa ajdadina wa jaddatina wa masyayikhina ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى روح والديه جناسك من هدي أسلام والديه في جعمان بالذل من هدي أرشد خصوصا له أخي يا معلوم خصوصا له شينك هدي محمد محمد بن هدي عبد الرحمن شينك هدي عبد الوهاب بن هدي عبد الصمد شينك هدي محمد محاجن أمثال شينك الشيخ حازم شينك هدي عرب الزين هدي محمد زين شينك هدي محمد هاشم محمود شينك هدي حريم شينك هدي أحمد سيد أحمد Sayyidina Muhammad bin Alawi Abbas al-Malik al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Bismillahirrahmanirrahim. Ats-tsalitsu, hadis yang ketiga. Anhu qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Abi Dzar, dia berkata, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Uridat alayya a'malu ummati hasanuha wa sayyi'atuha." Kata Nabi, dibentangkan kepadaku amal-amal umatku yang bagusnya dan yang jeleknya. Satu saat, kata Nabi, saya dibukakan sama Allah amal-amal umat saya. Ada yang baik, ada yang buruk. Nah, fawajadtu fi mahasini a'maliha al-adha yumatu anit tariq. Aku dapatkan di antara perbuatan baik hamba-hambaku, ternyata ada kotoran yang disingkirkan dari jalan. Ada kotoran disingkirkan di jalanan, ada paku, ada duri disingkirkan dari jalanan. Itu termasuk rombongan amal baik. Jadi ada dua klasifikasi kan, ada klasifikasi amal baik, ada amal buruk. Nabi lihat-lihat tuh, kecil sekali amalnya. Ada duri di jalanan disingkirkan, ada paku di jalanan disingkirkan, ada kotoran di jalan disingkirkan, kulit pisang dan sebagainya, pokoknya membahayakan orang. Kecil itu jalan. Itu termasuk bagian dari amal-amal. Ini kan terlalu banyak jalan amal baik gitu. Yang kemarin minggu lalu kita bilang, jalan-jalan amal baik, menyingkirkan duri. Ini yang saya bilang, kalau saya ngomong di mana-mana nggak laku, lampang di tengah jalan. Orang hajatan di tengah jalan. Ini yang amal baik itu ada duri, singkirkan, bukan ada jalanan ditutup. Amal-amal musola masjid yang suka ada drum, ya, drumnya di tengah jalan tuh, kemudian ada yang minta di tengah jalan. Akhirnya jalanan macet gara-gara orang mintain amal sumbangan. Mana tuh ya? Saya bisa ngomong doang sih, ngomong di tiap ngaji sih ngomong sih, cuma sekali lagi nggak ada yang dengerin. Besok ditutup aja ke jalanan, tutup aja jalanan. Karena memang kagak ada jalanan, kagak ada tempatnya. Ya udah, kalau nggak ada tempatnya nggak usah pesta, karena pesta itu memang perlu tempat dan ada tempat-tempat khusus kan. Mahal, berarti lu nggak punya duit, lu jangan pesta. Yang namanya pesta pasti ngeluarin duit, dan itu mahal. Nah, maka memang kalau di satu daerah tuh ada pos RW dipakai gitu ya, ada warga dipakai, memang kesepakatan bersama. Nah, jadi ya amal baik nggak mesti besar, amal baik nggak mesti mahal, amal baik nggak mesti capek. Ternyata di antara
Itu di antara maksudnya bukan itu aja, bukan ya, banyak juga wakafkan tanah itu mahal mungkin. Tapi semua kita bisa beramal baik, ternyata menyingkirkan sesuatu yang berbahaya di tengah jalan itu pun termasuk golongan amal baik. Nah, apa ya dia? Duri paku. Udah kalau motor mau paku. Jangan lari sebar pakunya, kan ada yang dulu zaman sebar paku tuh. Di tempat saya ada yang sabar ya, sabar bersih. Wa wajjadu fi masawi a'maliha, dan ketika bahasa kita nih, gua baca gitu ya, amal-amal buruk umat-umatku. Ketika saya lihat tuh ternyata di dalamnya ada an-nukhamatu takunu fil masjid la tutban. Ada reak atau ingus yang di masjid. Kalau bahasa Nabi itu la tutban, yang dari pendam. Sebab zaman Nabi kan tidak ada karpet, tidak ada ubin, yang ada cuma pokoknya habis itu bisa diuruk pakai pasir. Oke, itu salah. Orang berludah di masjid itu kalau udah dari ludahnya, nah itu ringan. Orang buang ingus di masjid itu kalau dari ingusnya itu ringan. Tapi kata Nabi, ketika saya dibeberkan tuh amal baik dan amal buruk, ternyata yang masuk golongan amal buruk itu ringan ternyata. Cuma ngotorin masjid bagai ludah, ngotorin masjid bagai ingus. Yang buruk banyak lah ya, mohon maaf ya, zina, membunuh itu. Tapi di antara itu tuh ada ngotorin masjid pakai ingus, pakai ludah. Kapan-kapan mohon maaf gitu ya, kita lagi sujud kemudian ada ingusnya, ambil. Ada sapu tangan kah, ada ini, nanti tapi bersihin. Jangan ditinggal begitu aja. Karena itu masuk golongan perbuatan buruk. Jadi yang tadi perbuatan baik nggak mesti mahal, nggak mesti besar. Ada juga yang mahal, ada juga yang besar. Tapi ada juga yang kecil yang bisa diamalkan. Karena terlalu banyak jalan-jalan kebaikan. Tapi ternyata juga nggak mesti membunuh perbuatan besar itu. Nggak mesti, ternyata ngotorin masjid juga bisa urusannya masawi umat. Nah, lagi-lagi mencatat ke kita bahwa banyak jalan kebaikan. Tapi hati-hati juga, banyak juga jalan keburukan. Nah, Ar-Rabi'u anhu anna nasan qalu ya Rasulullah. Ini pernah kita baca dulu di hadis Arba'in waktu Masjid Al-Marhum, yang orang miskin protes sama orang kaya. Itu dia, ini kita ulang aja baca. Kalau diulang makan lama-lama diulang, jadi ingat, suka-suka apal gitu. Ya Rasulullah, da'aba ahlu duduri bil ujuri. Orang-orang kaya enak banget ya Rasul, jadi orang kaya. Mereka lebih mendahului kita pahalanya. Yusalluna kama nusalli. Mereka sholat seperti kita sholat. Wa yasumuna kama nasumu. Mereka puasa seperti kita puasa. Tapi wa yatasaddaquna bi fuduli amwali. Mereka bisa sedekah, kita enggak. Enakan orang kaya Rasul. Bagaimanapun orang kaya pahalanya lebih besar dibanding orang miskin. Enak banget dia bisa umroh, bisa haji, bisa sedekah, bisa zakat. Kita cuma bisa sembahyang doang. Tapi dia juga sembahyang kayak kita. Kita cuma bisa puasa doang. Dia juga puasa kayak kita. Ya, enak jadi orang kaya Rasul. Kalau kata Rasulullah, awalaysa qad ja'alallahu lakum ma tasaddaqun. Bukankah Allah jadikan buat kalian seada amal ibadah yang pahalanya sama dengan mereka sedekah? Nah, inna bi kulli tasbihatin shadaqatan, setiap sekali tasbih sedekah. Wa kullu takbiratin shadaqatan, setiap takbir sedekah. Wa kullu tahmidatin shadaqatan, setiap baca alhamdulillah sedekah. Wa kullu tahlilatin shadaqatan, setiap baca la ilaha illallah sedekah. Wa amru bil ma'ruf sedekah, amar ma'ruf sedekah, nahyun an munkar sedekah, mencegah perbuatan munkar sedekah. Wa fi bud'i ahadihim sedekah. Mohon maaf, di kemaluan istrimu pun ada sedekah. Nggak usah, ente nggak khawatir, nggak usah. Ente baca tasbih ada sedekahnya, ente baca tahmid ada sedekahnya, ente. Orang kaya sedekah pakai harta, ente sedekah pakai zikir, kira-kira begitu. Nggak kalah kita, nggak kalah. Banyak jalan buat nyamain orang kaya, banyak jalan buat nggak ketinggal pas. Tapi kalau khairat berlomba-lomba dalam kebaikan kepada orang kaya, biar dia menang di harta, kita menang di zikir.
Biar dia menang di zakat, gua menang di baca Quran. Kira-kira begitu. Biar dia menang bagi umroh, gua menang sembahyang subuh, kagak pulang sampai waktu Isra. Itu kan umrotan tamatan kata Nabi. Siapa orang yang sembahyang subuh, kagak pulang lagi sampai Isra. Dia zikir, dia baca Quran, kemudian sembahyang Isra baru pulang. Itu pahalanya sama dengan pahala umroh. Tamatan, sempurna. Jadi orang-orang miskin nggak usah khawatir, bisa kayak orang kaya sedekahnya. Bahkan di bini ente, gitu. Di bini ente ada sedekah. Kalau ya Rasulullah ayati ahaduna syahwatahu wa takunu fi ajni Rasul. Kita kan datangin bini kita pakai nafsu, emang ada pahalanya? Emang nurutin nafsu ada pahalanya? Qala ara'aitum law wada'a fi haramin kana 'alaihi wisr. Bukankah kalau Anda melakukan dalam kondisi haram ada dosanya? Maka dzalika idza wada'a fil halal kana lahu ajrun. Kalau Anda mendatangkan ketika halal ini jadi pahala. Sama nafsunya, cuma yang ono dosa gitu dia. Yang ono bukan istrinya, dosa. Sama nafsunya, yang ini istrinya. Maka ketika nafsu diarahkan kepada yang benar, maka ada pahalanya. Ketika nafsu diarahkan nggak benar, maka nggak ada pahalanya. Ini kan bicara benar. Nah, banyak jalan. Gak usah khawatir jadi orang miskin. Tetap aja bisa masuk surga bareng-bareng orang kaya. Nyantai aja bro. Yang penting mau apa kagak, itu aja. Maksudnya kan kita sama orangnya kadang-kadang rajin orang kaya begitu jikirannya kan. Yang orang kaya belum pulang, seminggu subuh kita udah ngajar seminggu subuh pulang. Yang orang kaya segini aja. Kata di sini apa? Iya aja orang kaya mungkin bapak duitnya ada. Pulang jam 7 juga dari masjid aman, tinggal kita. Salah lagi. Nah. Wow, al-khamis anhu qala, yang kelima dari Abi Dzar, dia berkata qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasul bersabda, la tahqiranna minal ma'rufi syai'an walau an talqa akhaka biwajhin taliqin, rawahu Muslim. Kata Nabi, jangan kamu anggap remeh semua amal ibadah sekalipun itu kecil, itu sedikit. Jangan diremehkan. Sekalipun sekadar Anda ketemu kepada teman Anda dengan wajah yang manis, dengan wajah yang senyum, itu juga ada nilai ibadahnya. Nggak ada modal itu menyengir doang, tapi ada pahalanya. Kan familiar hadisnya, tabassumu kali akhika laka sadaqah. Senyum kamu kepada saudaramu hukumnya sedekah, ada pahalanya. Dan jangan dianggap remeh. Coba kalau saya senyum sekarang nih, yang kena senyuman saya berapa orang? 1, 2, 3, berapa orang coba? Bukan sekali senyum, bukan, efeknya coba. Di Mas Kur ada efeknya, di Pak RT ada efeknya, di Hadi ada efeknya, di Soma ada efeknya. Lah kalau saya ketemu murid di kelas 30 orang, sehari masuk ke 3 kelas 90 orang. Assalamualaikum, sehat semua. Makanya di guru tuh nyengir aja banyakin. Udah gaji kecil judes lagi, kenapa pahalanya? Ya, aja ya. Udah gaji kecil, pahala kecil, jangan sampai gaji kecil, pahala kecil. Biarin gaji kecil, pahalanya gede. Maka saya begitu aja kalau masuk kelas. Awalnya, yang gak masuk siapa, yang gak masuk ditanya siapa. Jadi gue gak masuk ditanya itu, yang masuk tanya sehat kagak. Udah sarapan belum? Ajak bercanda, lu udah mandi apa belum? Kadang-kadang guru yang gak masuk siapa? Iya, tanya gak masuk siapa? Yang masuk tanya. Masih kadang-kadang kalau gue masuk di jalan tuh anak-anak palanya pegang-pegang guntingan biar ganteng. Ini pala sama rambut udah gedean rambut. Emang lu kagak ngajak? Ya pak, gitu doang. Ya pak. Nah, itu kalau saya lewat di perempuan, Masya Allah, ini wanginya aman. Lu mau ngeliat siapa, Neng? Udah ketawa aja. Emang Pak Haji menggelit banget, gua nggak nanya lu. Udah ketawa aja. Udah siap belajar, udah. Yuk, buka alamat sekian. Udah tuh. Kadang-kadang saya sengaja jalan muter aja sampai-sampai. Kadang-kadang saya pakai pakaian yang agak beda aja.
Ada pakaian kan ada standar tuh ada ini, tapi kadang-kadang saya suka pakai aksesoris yang lain, yang anak-anak supaya ntar nanya, wih bapak, mahal gue beli nih. Yang dia bisa senyum aja dulu. Gimana? Nah, ini emang kadang-kadang kelemahan guru itu guru matematika ya mas, udah serem aja. Anak-anak udah pegel aja. Zaman kita ada mana PR, bagaimana udah punya galak. Sekolah yang masuk penjara kita ini rumah. Mana kita kagak bisa. Senyumannya itu tuh. Ya, ketemu teman kita pakai aja. Assalamualaikum, sehat. Ya. Anak gua sakit, emosi. Emang gimana? Jadi kan bahagia. Masa sih? Oh iya, emosi. Pilek, batuk biasa. Ya, anak gua kudu periksa darah katanya. Iya, karena bisa kemungkinan DBD kan biasa bisa hujan. Ada sih. Jangan pakai angketin. Periksa darah. Parah amat. Waduh. Segitu aja tuh, jangan dianggap remeh tuh perbuatan baik, walaupun ketemu teman cuma yang ngeluh itu ada pahalanya. Nah, Imam ini sama anak pagi-pagi. Pagi-pagi tuh anak tuh kalau lagi mau berangkat sekolah jangan dibikin sedih. Nah, ada ketawa-ketawa aja. Kalau pagi-pagi, maka akhirnya saya berhenti lagi ngaji subuh. Tapi saya mau lain. Saya udah ngomong kayaknya saya bisa ngaji lagi. Tim biji itu berapa kali saya ngaji. Lama-lama nggak bisa. Anak gua berangkat sekolah nggak ada gua nih sarapannya. Tadi kita bawa diri kita aja gua bisa nih. Jadi kita berangkat, habis main subuh kita berangkat ngaji, pulang anak kita udah berangkat karena dari TK gitu. Nah, yang saya ini istri saya cerita. Tadi hari nanyain, Abi kemana nih? Ngaji. Oh. Besoknya kakak nanyain, Abi kemana nih? Ngaji. Oh, waduh. Kayaknya enggak, kayaknya. Akhirnya ya sudah lah, jangan nginiin diri sendiri deh ya. Sebab ada anak yang harus kita tanya segala macam. Mau makan sarapan apa, ada yang harus diajak senyum segala macam. Berhenti lagi ngaji saya. Saya jadi lagi mabuk memang kagak bisa, pun semuanya lu mau ambil nggak bisa, jadi gitu. Harus ada skala prioritas, dia bilang semuanya. Ntar anak udah pada gede semuanya, baru bisa lagi gitu. Dulu waktu belum punya anak ngajinya kan. Belum punya anak, belum punya bini, belum punya lain lagi. Maka saya bilang, ada ngamalin ilmu, ada nuntut ilmu. Nah, minggu kemarin Zulham tahlilan kagak ngaji, itu mengamalin ilmu namanya. Yang kagak tahlil nyari ilmu, udah biarin aja. Emang kita punya badan dua, badan yang harus mengamalkan, badan yang harus mencari. Enggak usah disesalkan ketika kita harus ngamal. Nah, jadi nyengir aja deh ya, itu juga kebaikan, banyak kebaikan, nggak usah khawatir. Mulut masih ada sih, teman masih banyak, tinggal nyengir loh. Bukan saat akhir bulan mas, nah itu dia. Yang kita mau nyengir udah lebih cemberut dari kita. Al-Dari Sunabi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kullu sulama minan nasi alaihi sadaqatun qala yawmin tatlu fihi syamsu. Setiap sendi dari badan kita itu harus bersedekah setiap harinya mulai matahari terbit. Pertama, ta'dilu bainal isnaini sadaqah. Adil di antara dua orang sedekah. Pagi-pagi adil sama anak dah. Ya sa'ukul haqqin haqqah, berikan kepada yang berhak akan haknya. Yang kuliah jajan berapa kira-kira? Haknya. Yang SMA berapa kira-kira? Yang SMP berapa kira-kira? Yang SD adil itu bukan berarti sama. Kalau yang berarti sama mau kasihan yang kuliah. Yang SD aja paling gede berapa? Paling biasa 10.000 ya. Yang gede. Lah anak kuliah masa 10.000. Naik Gojeknya habis sudah. Anak SMP berapa kira-kira? 20.000. Anak SMA kira-kira berapa? 25.000 gitu ya. Anak kuliah berapa kira-kira? Gocap kan gitu. Itu tuh adil namanya. Habis itu emaknya belanja berapa kira-kira? Nah, kalau ada anak yang SD, SMP, SMA, kuliah sama emaknya udah 5 nih. Ini cepet nih kan gitu ya. 150 kira-kira. 2.000 aja saat itu. Udah keluar tuh. Nah, itu adil. Itu ada pahalanya. Itu dinilai sedekah. Kita mah nggak bisa adil sebagaimana hakim ombuk, enggak lah kita sama anak. Syukur-syukur kalau ada istrinya 2, ya adil sama istri 2. Adil sama istri 2 tuh kayak tadi gitu. Yang satu anaknya 4, berapa belanja yang layak anak 4? Yang satu belum ada anaknya, berapa belanjanya kira-kira? Beda.
Adil tuh masih sama, lu cepet, oh no, menang banyak. Ini sih nggak mati. Nah, yang lagi viral sih ada suami nikah dianterin sama bininya ya, yang lagi viral. Orang Ciamis ke Jombang. Kiai punya pesantren. Kan gue bikin pesantren biar dianterin. Saya bilang ada aja perempuan-perempuan yang luar biasa. Ada luar biasa tanda petik sanggup dan mau, gitu. Luar biasa. Sebab rata-rata perempuan nggak mau. Sama ada orang yang hidupnya itu kayaknya buat masyarakat aja. Ada di kepala kita, siapa iya ya? Ternyata ada. Ada orang yang kerjanya buat ibadah aja ada. Nah, kita saya ngomong nggak bisa ya. Emang rata-rata orang kagak bisa, tapi dia bisa. Ada perempuan yang rata-rata, perempuan jadi denger lakinya mau kawin lagi aja lo ngamuk, belum kawin, baru denger berita doang, udah ngamuk. Ada foto perempuan di HP-nya, siapa nih? Gitu. Ternyata editan temennya ya, mulai ngirim temen, ngirim iseng aja lagi. Oh, tapi ada perempuan yang semacam itu ada. Nah, yang kedua, wa tu'inur rajula fi dabati fatahmilu 'alaiha an tarfa'ahu 'alaiha mata'un sadaqatun. Kamu membantu orang ngangkatin barang ke kendaraannya. Itu yang saya pernah contohkan. Ada pernah tuh di Cengkareng, lempengan pos dan giro. Itu tukang ojek kadang-kadang ada beras 2 karung di belakangnya. Ada Indomie, ini bis Indomie. Jadi ada yang jatuh di belakang. Dibilangin, "Bang, jatuh setengah mati kan dia?" Akhirnya ada yang bilang, udah, nggak usah dulu. Jangan, taruh mana dia kata jawaban. Sedekah. Banyak tuh yang begitu. Kadang-kadang bawa pisang tuh di pasar pisang banyak banget. Kalau udah jatuh satu setengah mati sih. Udah nggak usah dulu. Anak kecil diboncengin topinya ada ya. Dipanggil ke BSD. Kita di belakangnya. Dok, kita turun anterin nih. Itu sodako. Banyak itu mah kejadian kayak gitu mah. Jadi guru, murid pulpennya, kita pulpennya jatuh, amin aja. Bukan kamu jatuh nih. Sedekah itu nggak usah. Bukan jatuh tuh ambil, jangan begitu juga, nggak usah. Bukan berarti juga besok dia jatuhin lagi dia bilang enggak. Ini memang lanjut lewat aja, lanjut lewat. Yang kayak gitu. Nah, istri dah kalau lagi ada beli apa gitu, ada yang kelihatannya perlu dibantu. Nah, kalau istri saya tuh suka cerita kalau lagi beli nasi uduk tuh ada aja tuh aki-aki atau nenek-nenek. Kalau nasi uduk pakai telur berapa duit ya? 15.000 nyai. Kalau pakai tahu 10.000 nyai. Duitnya 7.000 doang lagi. Berarti dia mau nih cuma duitnya kurang. Udah paham aja pengen di samping. Jangan pakai, duit dikit, maunya mah enak jangan gitu. Lu kagak peka. Kan lu kenal nih siapa nyai-nyainya. Kalau dia orang kaya lagunya kayak begitu, pelit berarti. Tapi kalau dia orang dalam tanda petik emang layak buat dibantu, orang susah, emang kita kenal, ya udah aja. Saya pesan banget sama istri. Yang kayak begitu mah lu beliin aja. Kalau lu beliin lu laporan, jangan laporan dulu keburu-bukin nenek-neneknya. Jadi yang begitu-begitu tetap pulang mau laporan lebih tadi adanya yang beliin ya udah. Biar peka aja. Sebab yang begitu-begitu tuh kadang-kadang mohon maaf jauh lebih ikhlas dibanding yang memang kita rancangan. Paling gede. Istri bilangin itu ya. Nah, jadi kadang-kadang kalau lagi di pasar itu isi kawin belanja begitu enggak. Saya rasa berapa bang? Nenek itu. Saya rasa berapa ya? Saya. Kalau ini udah ada sama istrinya. Yang mau saya rasa, mau ini udah. Saya udah tetap dimainin. Karena dia mau saya rasa cuma duitnya. Paham aja dah. Biar peka gitu. Maka kasih bini belanja biar pilihan dikit, biar lebihan buat sedekah maksudnya. Nah, jangan ngasihnya sama. Ntar kalau ada sedekah mana bang? Saya yang belum sedekahin. Saya bang yang belum sedekahin, nggak bisa sedekah sama orang sih bang, marah repot. Kalau kapan-kapan ada rezeki, kapan-kapan ada rezeki. Nah, yang selanjutnya wal kalimatut thayyibatu shadaqah. Dan kalimat yang baik juga sedekah. Maka saya kalau mengenal murid pinter, cantik, sayang. Cuma kadang-kadang suka kelupaan tuh. Sampai tadi nih, ini murid yang sekarang udah jadi TU. Dulu murid.
perempuan. Jadi ketika datang ke situ saya tidak merasa bahwa dia guru, dia tahu kan orang murid saya, belum nikah lagi masih bicara. Nah ceritanya kan mau dimulai tuh lembaga tahfiz Quran dan hadis nih, rencana bulan ini mulai nih. Dari 250 orang yang daftar di seleksi yang lulus cuma 30 orang. Hadisnya 10, tahfiznya 20. Hafal 1 juz gratis 6 bulan. Tapi di luar juz 30, 1, 2. Hafal 100 hadis gratis 6 bulan. Mulai di besok nih di pertengahan Februari. Cuma ya itu, kalau Ustaz Amin itu yang ngetes tuh. Ustaz Amin yang ngetes. Pokoknya tesnya harus yang memang sudah makhluknya udah oke, ada kemungkinan bisa ada lagunya, tajwidnya udah oke, makhluknya udah oke. Dari 250 orang se-Sanawi Aliyah yang daftar, yang lulus cuma 3. 10 hadis 20. Nah, dia nih kepala ininya, karena besok yang ikut itu masuk sekolah, pulang, dia nggak pulang. Semi pesantren dari jam 2 sampai jam 8 malam. Tapi dia spesial nih, nggak boleh ada PR buat dia, nggak perlu ikut ekstrakurikuler. Tapi nilainya dijamin. Yang penting lu menghafal Quran aja, menghafal hadis. Rencana tuh habis besok nih mulai Februari pertengahan. Lantai 3 bangunan baru dibikin khusus ruangan tahfiz hadis. Karena murid saya, karena saya lagi salah sih bilang, begini cantik, ini mestinya saya lupa nih bahwa ini udah jadi anak buah saya yang di TEK. Cuma kan emang sebenarnya begini, emang bisa begitu ngomongnya, begini cantik. Ada dengar teman guru Basono, emang namanya dari roh bapak jadi cantik. Iya, gue lupa ya, lu udah jadi, lu bukan murid gue lah. Nah, belajarlah, yuk belajar. Saya ngomong begini karena emang jarang yang marah ketika kita omelin dengan bahasa itu. Jadi kalau habis duha tuh kadang-kadang jalan kagak pakai sepatu kan anak-anak kan. Pinter, sepatunya mana? Ngapa pakai sendal? Masuk. Nggak boleh. Pakai sepatu dulu. Yoko, marah tuh ketika bilang pinter, ganteng, cantik. Jadi kalau salaman itu, cantik, pinter. Cantik, pinter. Mau kemana cantik? Nggak boleh jadi, nggak boleh cantik. Masuk dulu, pinter, masuk. Nggak ada yang marah. Sampai saya, wah, ini bisa ya. Ya ke rumah-rumah ini tuh, anak-anak di kampung juga salaman. Mana ada juga perempuan yang di salaman tuh, cantik, Ustaz ganteng. Konyol nih anak main-main cuma gitu ya. Nah, jadi kalimat yang baik. Yuk sama istri ya. Pujilah, puji. Itu sedekah, itu ada pahalanya. Pernah manggil istri cantik, sayang. Jadi kalau lagi lebay itu begitu, cantik, harapan hidupku, masa depanku, apa ngomong gitu. Ujung-ujungnya minta kerikin aja begitu. Nah, wa bi kulli khatwatin tamshila salati sadaqatun, dan setiap langkah yang kamu melangkah ke masjid itu juga sedekah. Maka bersyukurlah yang rumahnya jauh dari masjid, lebih jauh. Subuh dari sini jangan jauh juga. Saya kadang-kadang kalau pulang Jumat dari sini nih, suka ngelihat saya ini orang sepanjang Jumat jauh juga ya jalannya. Kadang-kadang kan yang dari sini di taksi, jauh juga ya. Kan awana bikin tuh, awana tuh agak mendingan juga dulu, sejauh juga jalannya. Bahkan ada kemarin yang ketika besok khutbah Jumat, dia minta jadwal ceramah, nggak ketemu tuh. Madura dari Allahumma sholli wa sallim, yang sebelum pom bensin sebelah sana loh, Pondok Randu, pas tikungan itu, karena ada mushola tuh. Minta jadwal buat ceramah maulid kemarin, cuma nggak jadwal. Saya pun khutbah Jumat tuh dia ngomong, nggak di mana, dari sana, jauh amat, gitu. Main Jumat di kemari. Itu langkah, setiap langkah itu mengandung sedekah. Yang sering main ke masjid ya. Nah, tapi mulai sejauh sih saya dulu imam ya. Sama Jinajib.
Di Najib tuh yang badannya gede kalau masuk bawah, rumahnya di sono di Asem, kampung kampung Bang, dia sampai subuh. Yang kadang-kadang ke TS juga sampai tuh Bajina Suharu. Motor NMAX sampai. Berapa langkahnya tuh mak? Nah kalau Bang ini saya kalah sampai rumah saya cuma beberapa langkah doang udah sampai ke masjid. Untung saya gurunya kan jadi ada kelebihan juga. Kalau kita udah dekat malah jadi murid aja. Guru dari mana-mana. Wah kalah semua. Yang jelas doa. Melangkah ke masjid itu juga banyak kebaikan. Ada masjid dia manfaatkan buat nyari pahala. Kira-kira begitulah. Jangan masjid dibangun doang, tapi kita tidak ada pahala kita di situ. Ini jalan yang dimaksud sembahyang bukan jalan masuk balik lagi bukan begitu itu merangkaikan tuh. Nah, yang terakhir, waktu mitul azza anit tarik sedekatun, engkau singkirkan duri dari jalanan juga sedekah. Singkirkan duri dari jalanan. Pelan-pelan ya kita belajar tuh bagaimana caranya tuh supaya duri juga. Jadi ya semua kalau orang muslim itu. Barangkali ada yang perlu didiskusikan lebih lanjut silakan. Intinya sih apa aja RT yang jadi RT ada pahala di RT, kita yang jadi warga ada pahala di warga, yang jadi murid, yang jadi ustadz, yang jadi guru, yang jadi itulah Islam. Nggak mesti orang kaya. Katanya kalau di Nasrani itu jamaat kayak berlomba, karena pelayanan di gereja itu tergantung status sosial. Maka rata-rata pada umum ada asli, minjem juga dikerjain. Maka itu dulu ada kan postingan begitu. Maka akhirnya korupsi banyak di mereka, karena berlomba-lomba untuk mendapatkan pelayanan jamaat di gereja masing-masing. Pernah dulu kan ada postingan tuh yang kita nih kenapa banyak korupsi, karena beda sama Islam. Islam kan ketika pelayanan di masjid kagak ngudu, lu susah lu kaya, ayo nggak ngudu. Yang kaya ngaji siap, yang miskin ngaji ya, itu aja kan. Yang kaya sembahyang di depan dia, yang miskin di depan dia. Bahkan bahasanya ya inna akramakum minallahi atqakum. Nah, menyimpang dari ini permen tadi. Kita ada misalkan suami istri ini kan udah lama dia istilahnya udah diem-dieman atau tuh rumah, tapi udah diem-dieman sampai lahir berarti memang tahunan nih nggak sampai nih. Nah, tapi masih dia satu rumah. Itu misalkan dia mau ini, apakah itu dia disebut talak atau belum? Terus kalau misalnya dia disebut talak itu masih bisa rujukan berarti kan? Karena si laki-laki ini nggak pernah mengucapkan. Nah, itu terjadi udah beberapa tahun lah. Jadi gimana? Talak itu harus jelas diucapkan. Harus jelas diucapkan. Maka tidak ada talak selama tidak terdengar, tidak pernah diucapkan. Tapi suami saya udah bertahun-tahun nggak ngasih nafkah, ya harusnya Anda menggugat tuh ke pengadilan. Maka sigot talak di buku nikah ya. Bila saya satu saat tidak memperdulikan istri saya 3 bulan lamanya, lalu istri saya tidak ridho dan mengadukan halnya kepada pengadilan, lalu istri saya tidak ridho dan mengadukan. Kalau dia cuma tidak ridho doang tapi tidak mengadukan halnya, ya nggak jadi, tetap aja lakinya. Pokoknya namanya cerai itu harus jelas ada kata cerai, ada kata talak. Selama itu tidak ada, lu mau diem-dieman 7 tahun juga lu tetap suami istri. Tapi konsekuensinya selama masih suami istri berarti mohon maaf ya, suaminya bertanggung jawab terhadap nafkahnya. Kalau dia nggak nafkah 7 tahun dulu si istri wajib taat sama suaminya. Selama 7 tahun main diem-dieman bermasalah itu. Kira-kira gitu dari segi agama. Jadi lu mau terus pakai agak biar jelas.
Jangan dosa selama-lama lu serumah tapi kagak nanya. Masing-masing hidup. Kayak orang di kos-kosan berdua begitu. Iya. Yang laki makan bakmi, yang perempuan makan bakso, beda tokonya. Itu yang laki, mohon maaf, dosanya dosa tidak menafkahi. Yang istri dosanya dosa tidak tidak taat kepada. Selama tidak ada cerai, itu masih berlaku. Ini dua-duanya. Nah, yang laki itu kalau mau cerai biar benar, jangan begitu. Perempuan kalau mau cerai biar benar, jangan diam-diaman begitu. Masalahnya konsekuensinya dua-duanya dosa. Yang satu punya kewajiban taat sama suami, yang satu punya kewajiban mempergauli itu dengan baik, puas di rumah. Tapi saya asik-asik aja, terserah lu lah. Gue sih nyampein aja, kira-kira gitu. Nah, kalaupun balik dia nggak harus ijab kabul. Iya kagak, orang kagak cerai gimana mau balik? Iya. Tidak ada rujuk tambah cerai. Ada cerai dulu baru rujuk. Gue mau bayar sama laki gue mau bagian rujuk, lo kagak ada rujuk lah. Orang kalau kagak pernah bercerai siapa rujuk? Karena nggak pernah ngucap. Kagak pernah ngucap, tidak pernah terjadi. Berarti ini masih suami istri, itu biar benar dari suami istri, kira-kira udah. Urusin tuh bini lu, hormatin tuh laki lu, gitu. Jadi apa ya, ada sebab akibat, gara-gara dia diurusin sama lakinya, maka dia punya kewajiban taat sama lakinya. Nah, begitu. Jadi selama tidak ada kata cerai dengan jelas, ya tidak ada namanya perceraian. Tidak ada rujuk tanpa perceraian, tidak ada perceraian tanpa pernikahan. Nah, maka orang pacaran namanya bukan rujuk, balikan. Ya. Jangan jahilnya dulu. Udah balikan lagi, balikan bahasanya. Terus nyambung, terus bung ya. Cukup deh ya. Al-Fatihah. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم صل وسلم وبارك وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا وفهما صائبا ولسانا ذاكرا قلبا شاكرا اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من كذب لا يخشع من جوع لا يشبع من دعاء لا يسمع نعوذ بك منها إلى الأرواح صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam.